Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, memang tak dapat dipungkiri jika Rasulullah merupakan karakter sempurna yang harus dijadikan teladan oleh seluruh umat muslim. Akan tetapi, kemuliaan akhlak dan teguhnya keimanan juga bisa diteladani dari para umat-umat terdahulu. Apalagi pada zaman kenabian, ada 4 sahabat Rasulullah yang kemudian menjadi khalifah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keempat sahabat tersebut, sahabat yang paling dikagumi karena kontribusinya ialah Umar bin Khattab. Saking dikaguminya di Masjid Al-Aqsa, wajah Umar diukir oleh para pengagumnya. Lantas, kenapa wajah Umar ada di masjid tersebut? Dan bagaimanakah wajah Umar yang sebenarnya? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setelah duka mendalam yang dialami seluruh umat Islam atas kepergian sosok pemimpin terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 632 Masehi, kondisi masyarakat di berbagai wilayah Jazirah Arab berubah 360 derajat. Seperti dituliskan dalam buku Inilah Faktanya karya Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis, bahwa putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat itu kemunafikan muncul di mana-mana. Sebagian orang Arab menjadi murtad dan bangsa Yahudi maupun Nasrani mengangkat pemimpin mereka. Keimanan kaum muslimin terombang-ambing, laksana kambing yang kehujanan di malam hari pada musim dingin. Sebenarnya, sebelum kondisi itu menimpa pengikut Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq sempat menenangkan keimanan umat muslim yang mulai goyah. Tepat di saat mereka tengah berkumpul di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia naik ke atas mimbar dan menyampaikan pesan. Siapa saja di antara kalian yang menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah beliau telah meninggal. Dan siapa saja di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mati. Setelah itu, ia pun membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya para utusan Allah juga wafat. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan murtad? Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 144. Mirisnya, kondisi tersebut semakin tak terkendali. Para pengikut setia Rasulullah, khususnya kalangan sahabat, dilanda kebingungan. Hingga tiba di suatu waktu, penduduk Madinah yang dihuni oleh kaum Ansar dan Muhajirin mengadakan musyawarah dan bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menakodai pemerintahan. Tak ada yang pernah menyangka jika keadaan masyarakat di bawah kepemimpinan Abu Bakar berdampak positif pada perkembangan agama Islam. Padahal, di masa kekhalifahannya, seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab muncul banyak orang yang murtad, serta ada yang enggan untuk membayar zakat. Akan tetapi, dengan karisma dan kapasitas keilmuannya, sang khalifah mampu menyelesaikan semua masalah itu. Bahkan ia juga mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga daratan Eropa. Sayangnya, masa kepemimpinan tak berlangsung lama karena ia wafat di usia 63 tahun. Tongkat estafet kepemimpinan pun berlanjut di tangan Umar bin Khattab. Tak usah diragukan lagi, sebelum Umar memeluk agama Islam, dirinya adalah sosok yang cerdas, terhormat, dan ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Dan semua kelebihan itu semakin tak tertandingi ketika telah berbaiat kepada Rasulullah. Sama seperti Abu Bakar, Umar juga memberikan banyak kontribusi untuk agama Islam, seperti mengembangkan ilmu falak yang sekarang dikenal dengan ilmu astronomi, menetapkan penanggalan Hijriyah, membangun tempat belajar khusus anak-anak, serta mengembangkan ilmu jurnalistik terkait komunikasi di bidang kemiliteran. Ironisnya, khalifah cerdas yang dimiliki umat muslim kala itu harus meregang nyawa di tangan seorang budak bernama Abu Luwa Fairuz setelah memimpin selama kurang lebih 10 tahun. 3 hari wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ditunjuk sebagai khalifah dari hasil keputusan musyawarah. Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang berasal dari suku Quraisy, Utsman sendiri merupakan keturunan Bani Umayyah. Meski demikian, kelembutan, kesederhanaan, serta kedermawanan membuat dirinya begitu dicintai oleh umat muslim saat itu. Di masa kepemimpinan Utsmanlah, ide Abu Bakar yang ingin membukukan Al-Quran terlaksana, dan Al-Quran yang kita baca sampai hari ini dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Tak berhenti sampai di situ. Di periode tersebut, untuk pertama kalinya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diperluas, membentuk angkatan laut yang kuat, serta mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya.
Akan tetapi, di akhir-akhir masa kepemimpinannya, sang khalifah dipaksa menelan pil pahit dari berbagai penentangan yang diarahkan pada kebijakannya. Pada tahun 656 Masehi, sahabat Rasulullah yang khas dengan sifat lemah lembutnya itu dibunuh secara keji oleh para pembencinya. Nauzubillah. Pasca wafatnya Utsman bin Affan, dalam sebuah pemberontakan keadaan semakin kacau. Umat Islam saat itu pun mendesak agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah selanjutnya. Setelah dipercaya untuk memimpin pemerintahan, satu persatu kekacauan tersebut dapat ia redam. Ali juga memiliki andil besar dalam perkembangan Islam. Salah satunya memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali menyusun kitab tata bahasa Arab agar memudahkan semua umat muslim seluruh dunia untuk mempelajari Al-Quran. Selain itu, khalifah terakhir di masa Khulafaur Rasyidin membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Memang tak bisa dipungkiri jika keempat sahabat Nabi tadi memiliki cerita hidup dan keistimewaan yang berbeda. Akan tetapi, jika dilihat dari ide-ide brilian dalam menyebarkan agama Islam serta ketenarannya dalam sejarah keislaman, maka Umarlah yang paling disegani. Saking diseganinya, makhluk penggoda sekelas iblis pun takut kepada Umar. Tak berhenti sampai di situ, kepribadian Umar bin Khattab bukan hanya dikagumi oleh umat Islam, akan tetapi seluruh umat-umat agama samawi pada waktu itu. Bagaimana tidak ketika pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid dan Ammar bin Ash mengepung kota Yerusalem untuk merebut kembali Masjidil Aqsa. Pemimpin Kristiani bernama Uskup Sopronius menolak dan hanya ingin menyerahkannya kepada Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar pun berangkat dari Madinah menuju Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai dan hanya ditemani seorang pengawal. Setibanya di Yerusalem, ia disambut oleh sang uskup yang benar-benar merasa takjub dengan sosok pemimpin umat muslim satu itu. Pasalnya, kekuasaan yang dimilikinya tidak membuat Umar berpakaian layaknya raja-raja agung dan hanya menggunakan pakaian sederhana yang tak jauh berbeda dengan pengawalnya. Namun siapa sangka, beberapa tahun yang lalu, saat Qatar Television membuat film dokumenter tentang Umar bin Khattab di sekitar Masjidil Aqsa, seorang kru melihat dan merekam sebuah ukiran wajah yang kemudian ia percaya sebagai sosok sang khalifah. Lebih menghebohkannya lagi, setelah benda itu diteliti, ternyata ukiran tersebut telah berusia kurang lebih 1400 tahun. Bisa kalian nilai sendiri, gambar inilah yang dipercaya sebagai wajah asli Umar bin Khattab. Saat itu, tanpa sepengetahuan umat muslim, wajah tersebut dilukis oleh seorang jamaah Uskup Sopronius yang terkesima dengan sosok sang khalifah, sekaligus sebagai bukti jika Umar pernah secara langsung datang ke kota Yerusalem. Meski usang, karena sudah berusia ribuan tahun, garis-garis wajah sang khalifah masih bisa terlihat. Jika kita memperhatikan lebih detail, ia memiliki mata yang sangat tajam, alis tebal, rahang yang samar, dan memiliki kumis serta jenggot yang tebal, seolah semakin memperjelas bahwa ia adalah sosok yang berkarisma. Percaya atau tidak, dalam buku 10 sahabat yang dijamin masuk surga, karya Abdul Sattar Asy-Syaikh juga menuliskan karakteristik tersebut, bahwa tinggi badan Umar bin Khattab jauh di atas rata-rata. Jika dia berada di kerumunan, seolah dia sedang berdiri di atas benda. Sang penulis juga menyebutkan, sang khalifah berkumis lebat, jalannya cepat, suaranya besar, dan pukulannya sangat keras. Akan tetapi, benar atau tidaknya lukisan serta penggambaran dalam buku tersebut, sejatinya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, bagaimana tanggapan kalian dengan lukisan tadi? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.